بالحق ونور وقد أنت لكم الجنة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan dan Tuhan kasih sayangnya kita dapat sama kegiatan motivasi sharing Al-Quran bersama Ustadz Ahmad Khairul Anam. Sebelumnya, kaifa haluk ya Ustadz? Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat hari ini. Baik, pada kesempatan kali ini Ustadz, mic-nya ketutup. Sebelumnya pada kesempatan kali ini Ustadz akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait tentang motivasi sharing Al-Quran. Baik. Nah, akan nanti di akhir boleh disampaikan terkait kesimpulan daripada dan sedikit sharing lagi tentang bagaimana tentang motivasi kita dalam menghafal Al-Quran kepada teman-teman yang lain. Ustaz. Ya baik, insyaallah. Nah, Afwan, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan pertama dari saudari Siti Aminah, umur 21, asal domisili Sumsel. Pertanyaan beliau adalah yang pertama, boleh nggak wanita sedang uzur baca Al-Quran untuk murojaah? Karena ada yang mengatakan boleh dan tidak boleh. Apakah terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Nah, untuk pertanyaannya kita satu-satu ya, Ustaz. Nanti satu setelah dijawab, nanti baru pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya, baik. Saya pembukaan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat teriring salam semoga selalu terlimpah curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saja sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sesi kedua ya sebenarnya. Di sesi pertama sebagaimana judulnya memang saya sudah sharing ya beberapa pengalaman, ya sharing dikit-dikit tentang pengalaman menghafal Al-Quran dan sedikit mungkin motivasi. Dan di sesi kedua ini sesuai dengan jadwal materinya itu ada sesi tanya jawab dan mungkin nanti ada sedikit sharing dari saya tambahan untuk motivasi saya pribadi dan kita semua. Langsung tadi ke pertanyaan pertama ya tentang untuk menghafal Quran terutama yang wanita apakah boleh membaca Al-Quran ketika sedang berhalangan gitu ya. Nah ini pertanyaan yang sebenarnya sering juga masuk nih. Ya sering juga masuk, sudah sering saya jawab juga karena memang ada dua pendapat ya di kalangan ulama. Tapi pendapat yang paling kuat dulu ya, ini pendapat mayoritas mengatakan bahwa saat seseorang berhalangan maka tidak diperkenankan baginya menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun, dengan berbagai macam penjelasannya. Ini pendapat yang paling kuat karena ini pendapat mayoritas. Nah cuma kemudian kebanyakan kan tuh orangnya tuh banyakan kan. Kemudian muncul pendapat yang lain terutama para ulama kontemporer ya. Ini memberikan satu pendapat bahwa diperbolehkan terkhusus terutama untuk para penghafal Al-Quran karena ada unsur darurat di sana. Ya, unsur darurat itu seandainya penghafal Quran itu tidak mengulang hafalannya, maka dikhawatirkan hafalannya itu akan terlepas, akan hilang. Maka dengan itu ada para ulama yang membolehkan dan itu pun dengan catatan yang banyak
Ya, salah satu catatannya diusahakan bahwa dia bukan membaca dari mushaf murni. Yang disebut mushaf itu yang memang mushaf buku yang isinya Al-Qur'an gitu. Seandainya buku itu sudah tercampur dengan terjemahan atau penjelasan yang lain, maka itu tidak disebut mushaf lagi. Ya, seperti Al-Qur'an terjemahan itu tidak disebut mushaf. Kenapa? Karena kadar Al-Qur'annya lebih sedikit daripada yang lainnya. Yang lainnya kan ada bahasa Indonesianya, ada terjemahannya, dan itu lebih banyak. Maka tidak disebut mushaf lagi. Dan itu yang aman. Ya, jadi seandainya pun mengambil pendapat yang membolehkan, maka usahakan tidak menggunakan mushaf yang murni Al-Qur'annya itu. Karena yang mushaf itu kan teks Al-Qur'annya, yang bahasa Arabnya. Sedangkan terjemahnya itu bukan Al-Qur'an. Terjemah itu bukan Al-Qur'an. Yang kalam Allah itu ininya, firman Allahnya itu. Al-Qur'annya itu bahasa Arabnya itu. Tapi terjemahnya itu bukan Al-Qur'an. Itu diperbolehkan. Itu salah satu catatannya. Dan catatan lainnya juga, ya kalaupun dia menyentuh Al-Qur'annya, maka jangan menyentuh bagian bahasa Arabnya itu. Ya, sentuhlah yang lainnya, gitu ya. Agar lebih aman gitu ya, terjaga dari tadi ya, karena banyak para ulama yang mayoritas itu mengharamkannya membacanya. Tapi ada yang membolehkan karena apa? Karena unsur darurat tadi, seandainya takut hafalan. Yang mana kita ambil? Ya maka kalau ada orang yang merasa bahwa dia meninggalkan hafalan 1 minggu atau sepanjang kadar dia halangan itu tidak masalah hafalannya, ya tidak apa-apa, tinggalkan saja Al-Qur'an. Karena sebenarnya Al-Qur'an itu, hafalan itu akan menguat dengan ketaatan, ya. Dan meninggalkan Al-Qur'an karena bentuk taat kita terhadap syariat, itu juga akan menguatkan hafalan sebenarnya, ya. Cuma tetap ada juga orang yang khawatir, takut hilang hafalannya dan mungkin sejauh pengalaman yang dialami, kalau dia tidak murojaah selama masa waktu tertentu hilang hafalannya, maka silahkan ambil yang membolehkan dengan tadi catatan-catatan yang banyak itu. Jadi saran saya, ambil yang paling menenangkan hati kita, ya. Kalau yang masih ragu saja, takut nggak boleh, ambil yang yakinnya, dia yakin meninggalkan. Karena itu yang mungkin dia pernah pelajari dari dahulu, maka tinggalkan saja Al-Qur'an. Ya, karena saya di rumah sendiri menggunakan pendapat yang tadi meninggalkan. Ya, tidak membaca Al-Qur'an, tidak memegang Al-Qur'an. Istri saya, maksudnya bukan saya, kalau saya kan nggak berhalangan. Jadi di rumah pribadi saya menggunakan pendapat yang mayoritas. Ya, tapi tadi ya masing-masing punya pilihan gitu. Silakan tanya pada guru yang membimbing gitu. Ya, saran saya tanya pada guru terdekat yang memang membimbing kita hafalan dan ikuti beliau, ya. Begitu mungkin jawaban dari saya Oh, baik. untuk pertanyaan. Berarti Ya. tadi yang pertama berarti tergantung persepsi kita dan bagaimana cara kita mengambil dan maknai daripada hukumnya tadi ya, Ustaz. Ya, gitu. Masya Allah. Afan, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ustaz. Berikutnya dari nama beliau saudara kita yaitu Haidir. Umur beliau 29 tahun, domisili Makassar. Pertanyaan beliau, apakah saya juga bisa dikatakan penghafal Al-Quran? Walaupun hafalan saya baru beberapa surah, juga belum mungkin, merojah pun jarang, lebih seringnya baca Quran. Karena saya lebih nyaman dengan senang ketika baca Quran daripada menghafal Al-Quran. Dan kalau sementara menghafal, godaannya selalu pengen baca saja, karena saya lebih berasa nikmat ketika baca Al-Quran. Singkatnya berarti kan, apakah bisa dikatakan penghafal Al-Quran, walaupun memiliki hafalan yang beberapa, tapi lebih senangnya ngebaca Al-Quran gitu daripada menghafal gitu, dan merasa lebih dekat. Apakah bisa dikatakan sebagai penghafal Al-Quran? Kurang lebih begitu pertanyaan. Mungkin untuk menghafal Quran itu istilah yang khusus digunakan untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran. Ya, tapi apakah seseorang yang suka membaca Al-Quran, rajin, senang, bahagia ketika membaca Al-Quran disebut ahlul Quran? Nah, itu yang lebih penting. Ya. Jadi penghafal Quran itu sebenarnya cuma status labeling manusia saja. Ya, tapi yang paling penting sebenarnya bukan penghafal Qurannya, karena tidak semua penghafal Quran itu ahlul Quran. Ya, ahlul Quran yang disebut dalam hadis, ya inna lillahi ahlina minan nas. Allah itu punya keluarga. Itu salah satu ahlul Quran wa khassatuhu. Ahlul Quran huwa ahlullah wa khassatuhu. Jadi tidak semua penghafal Quran itu ahlul Quran. Ya. Dan tidak semua ahlul Quran hafal Quran.
Nah, itu harus kita pahami ya. Ada ahlul Quran, hamilul Quran, sahibul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih sahibul Quran. Jadi tidak semua ahlul Quran itu hafal Quran dan tidak semua penghafal Quran itu ahlul Quran. Kenapa? Karena para ulama itu sudah menjelaskan tentang ini dan tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa ahlul Quran itu sama dengan penghafal Quran. Itu nggak ada. Jadi kendati pun kita bukan penghafal Quran, bukan berarti kita bukan ahlul Quran. Karena ahlul Quran yang disebut oleh para ulama itu adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran dalam hidup. Ya. Penghafal Quran itu hanya salah satunya saja. Karena dengan menghafal Quran, insya Allah kita mudah mengamalkannya. Ya, tapi bukan berarti tidak hafal Quran tidak mungkin jadi ahlul Quran. Ya, bukan seperti itu. Karena kalau kita lihat dalilnya dalam surah Shad, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, ya, ayatuhu liyudabbaru kitabun anzalnahu ilaika mubarakun ayatihi. Saya lihat di ayatnya ya, biar nanti bisa dicatat, saya lupa nomor ayatnya. Itu ada di dalam surah Shad. Saya buka dulu. Biar bisa diingat ya. Ya, surah Shad ayat berapa? Ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab. Nah, ini biar kita tahu ya. Karena Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, kata Allah, mubarakun, penuh dengan keberkahan, liyudabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayatnya, wa liyatadhakkaru ulul albab, dan diambil pelajaran, ditadabburi, diamalkan. Jadi Al-Quran sendiri itu turun bukan untuk dihafal semata, tetapi justru untuk ditadabburi dan diamalkan. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah saya yang tidak menghafal Al-Quran, senangnya membaca itu juga ahlul Quran? Insya Allah selagi yang kita usahakan itu adalah mengamalkan Al-Quran, memahami dan mengamalkan. Karena memang terus terang, tidak semua orang itu mudah menghafal Al-Quran atau tidak semua orang itu harus menghafal Quran. Karena hukum menghafal Quran itu wajib sebagiannya saja. Jadi menghafal sebagian dari Al-Quran itu fardu ain. Ya, sebatas mana? Sebatas minimal Al-Fatihah. Nah, selebihnya dari itu maka fardu kifayah. Ya, jadi menghafal 30 juz itu fardu kifayah, artinya enggak semua orang. Maka ada orang yang meskipun dia bukan penghafal Quran, ya, tapi dia suka membaca Al-Quran, senang, merasa nyaman, merasa tentram, apalagi dia mempelajari itu, mengamalkan Al-Quran. Apakah orang seperti itu juga ahlul Quran? Ya, ahlul Quran, kalau dia benar-benar ikhlas mengamalkan Al-Qurannya itu. Bahkan ada juga para penghafal Quran yang diceritakan di dalam sebuah hadis, kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 golongan yang akan pertama dilemparkan ke dalam neraka. Dan kita tahu sebuah hadisnya. Salah satu golongan itu yang pertama adalah para penghafal. Ya, orang yang hafal Quran. Ya, orang yang membaca Al-Quran. Tapi ternyata bacaannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia menghafal karena riya, ya, dia menghafal karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang. Maka dialah yang pertama dilemparkan ke dalam neraka. Maka dalam pertanyaannya itu kan dia bilang, "Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Bukankah saya," ya kalau bahasa kita ya, "sering baca Quran, bukankah saya menghafal Al-Quran?" Terus Allah bertanya, terus dia bilang, "Kan aku menghafal untukmu ya Allah." Kata Allah, "Kadzabta." Ya. Dan ditanya, kan, "Apa yang kau sudah amalkan dari yang engkau sudah ketahui itu?" Ya. Jadi ternyata yang terpenting dalam proses kita menghafal Quran itu adalah pengamalan. Ya, jadi menghafal Quran itu hanyalah salah satu pengamalan dari mengamalkan Quran. Salah satu pengamalannya saja. Tapi salah juga kalau ada orang yang berpersepsi atau mengatakan bahwa, "Ah, lebih baik ngamalin sajalah, nggak usah dihafalin," gitu. Untuk apa ngafalin Al-Quran kalau nggak diamalin? Kan lebih baik ngamalin, gitu. Ya, memang secara secara apa, secara, umum gitu ya, persepsi seperti itu benar, ya memang lebih baik mengamalkan, bukan sekedar hafal. Cuma mengamalkan itu mengamalkan Al-Quran itu jangan sampai menjadikan kita menyepelekan hafalan. Apalagi sampai merendahkan orang-orang yang menghafal Quran. "Ah, buat apalah kamu menghafal Quran?
Daripada kamu kelakuan kayak gini, udah nggak usah ngafalin Quran lah. Fokus aja ngamalin Quran biar baik gitu. Ya. Kenapa? Karena kalau orang bilang pengen mengamalkan Al-Quran, dia harus tahu bahwa salah satu bentuk pengamalan Al-Quran itu adalah menghafalkan Al-Quran. Karena dalam Al-Quran ada perintah menghafalkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena dalam kalimat Iqra itu selain bacalah juga hafalkan. Ya, contohnya Nabi itu kan nggak bisa baca kecuali menghafal. Gitu. Jadi ketika Allah mengatakan Iqra bacalah, itu maksudnya hafalkan biar kamu bisa membacanya. Jadi kalau orang bilang ngapain ngafalin Aja, rapi, aja. justru salah satu bentuk pengamalan Al-Quran itu ya menghafalkan. Dan seseorang tidak akan sempurna mengamalkan Quran sampai dia menghafalkannya. Meskipun nggak semua. Gitu. Jadi kita berada di tengah-tengah. Ya, orang-orang yang berusaha menghafalkan tetapi juga mengamalkan. Ya, bukan yang full pengen ngamalin tapi mengabaikan menghafalkan, tapi bukan juga yang full menghafalkan tapi lupa untuk mengamalkan. Tapi harus keduanya. Ya mungkin itu ya jawabannya, semoga bisa menjawab dan mewakili. Nah, baik Ustadz. Berarti dari kesimpulan tadi bahwa seorang penghafal Al-Quran itu bukan hanya dikategorikan saja sebagai orang yang menghafal, namun orang yang dekat dengan Al-Quran dan membacanya serta mengamalkannya bisa dikategorikan sebagai penghafal Al-Quran ya Ustadz. Ya, yang bersahabat dengan Al-Quran sepanjang hidupnya. Insya Allah. Nah, Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz ya. Dari saudari kita Suryani, umur beliau 46, domisili Wonogiri. Pertanyaan beliau adalah, saya berniat dan berazam untuk menghafalkan Al-Quran. Semoga sebelum Allah panggil kelak diberikan rizki untuk selesai 30 juz hingga mungkin. Tetapi belum bisa mengatur waktu dengan detail untuk ziarah dan murojaah dikarenakan kesibukan keseharian. Kesimpulannya adalah bagaimana bantuannya untuk memberikan panduan dalam ziyadah dan murojaah. Misalnya saya sudah dapat 1 juz, bagaimana pola murojaah dan ziyadahnya untuk hafalan baru, hafalan lama dalam murojaah. Syukran, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Ya. Yang pertama niatnya sudah luar biasa. Karena minimal dalam proses menghafal itu berniat dulu saja. Kenapa? Karena kata Nabi, siapa yang berniat mati syahid meskipun ia mati di atas ranjang, maka dia syahid. Maka kaidah ini juga berlaku. Siapa yang berniat, bersemangat, punya cita-cita menghafal Al-Quran 30 juz, kendati pun dia menghafal dengan hafalan yang masih 1 juz ataupun belum, maka dia akan mati dalam kondisi dianggap sebagai penghafal Quran. Itu dengan niat yang ikhlas. Itu yang pertama, niatnya sudah bagus. Kemudian dalam prosesnya ternyata ada banyak kendala, ada banyak halangan, ada banyak rintangan, terutama tadi dalam mengatur waktu, ya, dalam mengatur waktu. Memang seperti itu. Memang salah satu ujian, salah satu tantangan terbesar dari penghafal Quran itu adalah mengatur waktu. Karena seseorang yang tidak bisa mengatur waktunya sudah bisa dipastikan tidak bisa menjaga hafalannya. Jadi kalau mau diringkas, menghafal Quran itu sama dengan manajemen waktu. Nah, itu yang terbaik memang. Ya, karena waktu itulah senjatanya. Jadi kalau kita punya target mencapai sesuatu, jalannya itu, kendaraannya dan senjatanya itu ya waktu itu. Maka waktu itu yang harus benar-benar kita perhatikan. Nah, tipsnya bagaimana? Terutama yang sibuk. Kalau nggak salah pertanyaan ini saya juga baca sebelumnya nih tentang ibu rumah tangga ya yang sibuk, kayak yang susah karena banyak terdistraksi sama anak-anaknya gitu ya. Nah, kalau saran saya, salah satu waktu yang boleh kita manfaatkan dan baik banget kita manfaatkan itu adalah waktu sebelum subuh. Ya, kita bangun lebih awal, jam 2, jam 3. Kenapa? Karena insya Allah di waktu itu semuanya sedang sunyi. Bahkan mungkin juga, wallahu alam juga ya, tapi mungkin rata-rata anak-anak juga masih tidur. Belum ada kesibukan, belum masuk kerja di waktu itu, belum ada sekolah, belum ada kegiatan. Bangunlah lebih awal. Kalau kita sediakan waktunya hanya di siang hari, kemungkinan besar waktu siang itu terganggu oleh banyak hal. Maka pertama, manfaatkan waktu kosong. Waktu sepertiga malam terakhir itu waktu yang baik kalau dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 4 atau ayat 5 tuh ya. Ya, walaili idza yasar, waktu malam saat berlalu sedikit. Nah, itu sepertiga malam terakhir. Itu waktu yang sangat baik. Waktu itu cocok banget untuk Al-Quran. Kenapa? Selain juga di situ waktu Allah Subhanahu wa taala turun, Allah memberikan 3 hidangan kan, ampunan, pengabulan, dan
Allah Subhanahu wa taala akan memberikan semua yang kita butuhkan. Nah itu. Jadi amal ibadah di waktu itu nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'aw aqwamu qila. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Muzammil. Bacaan di waktu malam itu, nah ini sepertiga malam terakhir, itu lebih kuat, lebih berkesan, lebih mudah dihafal. Nah itu ya. Surah Al-Muzammil nanti dibaca. Jadi pertama manfaatkan waktunya di situ. Kemudian kapan? Di waktu-waktu kosong, di waktu-waktu jeda, di waktu-waktu renggang, di siang hari. Diambil silahkan karena setiap orang itu punya kesibukan yang berbeda. Mungkin saat habis zuhur, ada juga yang mungkin habis asar. Ya, tapi yang nggak boleh lupa tadi sebelum subuh dan habis subuh kalau bisa, sebelum beraktivitas apapun, gitu ya. Kalau kita kehilangan waktu pagi itu seperti kita kehilangan semua waktu, karena itu waktu yang paling berkah. Jadi waktu pagi tadi sebelum subuh ataupun habis subuh, selain juga memang itu waktu yang kosong rata-rata, kemudian dia menguatkan waktu yang lebih berkesan, yang ketiga juga waktu yang berkah, dengan waktu yang sedikit mungkin 1-2 jam, tapi nilainya bisa berlipat-lipat, karena itu namanya berkah, gitu. Nah, bagaimana cara mengatur murojaah dan ziyadahnya? Contohnya misal hafalan 1 juz tadi ya di pertanyaan itu. Gini, prinsip dasarnya menghafal yang baik itu adalah menghafal yang durasi murojaahnya lebih banyak daripada ziyadah. Maka pastikan dalam sehari itu murojaahnya kita jaga. Murojaahnya kita utamakan, baru kemudian sisa waktu untuk ziyadah. Gitu. Karena banyak yang terbalik memanfaatkan waktu untuk ziyadah-ziyadah dulu. Sehingga sisa waktunya mungkin habis, dia capek nggak sempat murojaah. Begitu terulang setiap hari, akhirnya hafalan bertambah, tapi tidak terjaga. Itu susah. Padahal dibalik. Karena murojaah atau menghafal yang baik itu adalah menghafal yang durasi murojaahnya lebih banyak. Maka dalam sehari itu utamakan dulu mana waktu buat murojaah dan selesaikan target murojaah minimalnya. Target murojaah minimalnya bagaimana? Kalau hafalan 1 juz atau berapapun hafalan, paling gampang minimal itu hafalan dibagi 5. Seandainya hafalan itu 1 juz, itu sama dengan 20 halaman, maka bagi 5. Berarti 20 dibagi 5, 4 halaman. Itu minimal sehari murojaah 4 halaman. Supaya apa? Supaya estimasinya dalam 5 hari itu keulang semua. 5 hari keulang, 5 hari keulang. Jadi tanggungan kita dalam sehari itu adalah murojaah 1/5 plus target ziyadah harian. Kalau sudah murojaah 4 halaman tadi, kalau hafalan 1 juz, tinggal nanti ziyadahnya berapa? Oh, ziyadahnya 5 baris, 5 baris. Besok begitu lagi. Ya, jadi 5 hari itu kan pasti harus keulang karena 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman, 4 halaman keulang gitu. Nanti kalau hafalan sudah bertambah jadi 2 juz, sama bagi 5 aja. 2 juz berarti dia 40 halaman dibagi 5 berarti sehari 8 halaman, 8 halaman ya. Jadi memang penghafal Quran itu semakin banyak hafalannya, semakin banyak murojaahnya. Pada titiknya nanti hafalan kita 25 juz, 30 juz sehari, murojaah 5 juz. Ya, 5 juz. Ya, itu dalam proses menghafal harus kayak gitu. Kecuali nanti sudah lama proses menghafal dan hafalan sudah kuat bisa turun jadi 3 juz. Ya, 3 juz itu kalau bisa minimal sih. 3 juz. Untuk apa? Karena waktu lainnya mungkin kita pakai untuk tadabburnya, untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajarnya, ya, untuk mengamalkannya gitu ya. Ya, tapi dalam proses menghafal memang banyak murojaahnya. Jadi tadi pembagiannya bagaimana? Paling gampang, minimal hafalan dibagi 5 itu murojaahnya. Tinggal plus ziyadahnya nanti gitu ya. Itu minimal. Kalau bisa lebih. Kalau hafalan kalau bisa 2 hari diulang terus. Setengah juz, besok setengah juz lagi. Keulang terus, jadi kuat hafalannya. Apalagi 5 juz pertama. 5 juz pertama itu pondasi. Kalau 5 juz ini nggak bisa kita pegang, masuk ke hafalan yang ke-6 itu, ke-6 juznya itu susah banget. Pasti kita punya dilema antara menjaga hafalan atau ziyadah. Tapi kalau sejak awal hafalan itu benar-benar kita jaga, insya Allah melanjutkan hafalan itu terasa ringan, nggak punya beban. Ya. Nah, mungkin itu jawabannya. Baik, Ustaz, syukran. Berarti dari kesimpulannya tadi bahwa bagaimana penghafal Al-Quran tadi itu menghafal waktunya di sela-sela kesibukan tadi dan di waktu-waktu yang telah disampaikan tadi, Ustaz. Nah, Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya dari Dewi Hanika, umur 39 tahun, domisili beliau Bengkulu Selatan. Pertanyaan beliau adalah,
Saya memiliki putri usia 10 tahun sudah hafal 5 juz, tetapi belum mutkin. Putri saya masih harus dipaksa untuk menghafal dan murojaah, dalam kurung belum mandiri ataupun sesuai kesadarannya. Pertanyaannya, apakah boleh memaksa anak menghafal Al-Quran dan mendisiplinkannya untuk membaca dan menghafalkannya? Dan bagaimana menumbuhkan rasa cinta anak terhadap Al-Quran? Syukran, Ustaz. Ya, ini banyak ya cabang-cabang pertanyaannya. Oke, yang pertama, anaknya berapa tahun tadi? 10 tahun, Ustaz. Oh, 10 tahun ya, masih Sudah hafal 5 juz. ya. Oke, 10 tahun sudah 5 juz sudah cukup banyak ya, karena di umur saya 10 tahun saya belum hafal 1 juz pun. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya, Zaman sekarang semoga bisa lebih hebat-hebat ya. iya. 10 tahun itu umur harus banyak apa ya istilahnya itu motivasi dan semangat lah ya, semangat motivasi, dibanyakin motivasi. Memang di umur-umur itu salah satu pengajarannya dipaksa. Cuma cara memaksanya itu harus dimasukkan pemahaman, diberi pemahaman gitu. Karena anak itu kalau dipaksa ya dia dikerjain. Cuma kalau dia nggak paham-paham, dia nggak akan bertahan amalnya gitu ya. Jadi seperti kalau kita maksa orang, ayo sholat, tapi dia nggak pernah tahu sholat itu buat apa, kenapa harus sholat. Ya dia akan sholat saat kita paksa saja. Nah, apa yang membuat anak atau seseorang itu bertahan, itu saat dia sudah paham. Ya, pertama kan dipaksa tuh ngafal Quran. Terus dia kan suatu saat pasti akan bertanya, atau dia pasti akan berpikir, kenapa sih harus hafal Quran? Capek banget sih hidup gitu ya, harus ngafalin ini. Ya, betul-betul harus murojaah. Nah, itu makanya harus ditanam terus itu. Selain dipaksa, ditanam-tanamkan terus. Ya, namanya anak kecil memang gitu, diulang-ulang terus. Sekali kita kasih tahu, oh kamu harus hafal Quran, supaya nanti kamu masuk surga. Dia belum tahu konsep surga itu seperti apa, kan gitu. Diulang lagi, oh surga itu dikasih pemahaman, oh betapa enaknya ya hidup tuh kalau di surga istirahat terus. Di surga itu ada makanan, ada apapun yang kita inginkan, ya. Jadi memang umur-umur segitu tuh umur yang harus kita sering kasih pemahaman, itu yang pertama. Jadi boleh nggak dipaksa? Boleh, tapi dengan catatan tadi diberi pemahaman. Salah satu cara kita memberi pemahaman itu adalah dengan praktek, gitu loh, praktek. Saat kita paksa untuk menghafal Quran, jangan lupa juga kita kasih reward. Wah, dia sudah berhasil menghafal Quran, kasih hadiah. Biar apa? Secara tidak sadar atau secara tidak langsung, dia akan menyadari bahwa kalau kita menghafal Quran, kalau kita ngaji, itu ternyata ternyata berkah gitu loh. Ternyata kita akan banyak dapat banyak hal. Oh, ternyata kalau kita menghafal Quran itu hidupnya dimudahin. Saya jadi mudah dibeliin ini, kalau saya hafal ini saya dibeliin ini gitu kan. Awalnya gitu dulu aja nggak apa-apa gitu ya. Awalnya gitu dulu. Jadi jangan cuma yang kita maksa-maksa-maksa kalau dia nggak mau dihukum, tapi dia nggak pernah tahu menghafal Al-Quran itu sebahagia itu. Ya, akhirnya apa? Yang ada justru anak itu nanti malah trauma. Yang dia ingat tentang menghafal Quran itu selalu keburukan. Ya. Jadi eh, harusnya amal ibadah itu menjadi sebuah kebahagiaan, tapi itu menjadi sebuah trauma bagi dia. Karena kalau dia ingat tentang menghafal Quran itu tentang orang tuanya yang selalu marah, orang tuanya yang selalu menghukum, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Hidupnya itu serba susah kalau dia menghafal Quran gitu. Nah, jangan sampai ada pemahaman seperti itu. Yang itu harus dilunturkan dengan tadi, oh kalau menghafal Quran itu ternyata enak ya. Orang tua jadi makin sayang gitu kan. Orang tua ternyata jadi baik gitu. Kalau saya menghafal Quran itu semua yang saya mau tuh diturutin sama orang tua gitu. Akhirnya dia mikir sendiri gitu. Ya. Bukan yang dipaksa lagi tapi nggak pernah dikasih hadiah, nggak pernah dikasih reward. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya juga, ya itu teladan, ya. Makanya jangan cuma kita memaksa saja, tapi jangan lupa kita udah ngelakuin apa untuk mencontohkan kepada anak kita, ya. Sebagaimana doanya Nabi Zakaria itu kan ketika minta sama Allah Subhanahu wa taala anak, bahasanya Zakaria, "Yaritsuni wa yaritsu min ali Ya'qub," ya, yang bisa mewarisi diriku. Kan kata para ulama mewarisi kebaikan.
Ya, kenapa mau ngasih kebaikan? Ya karena Zakaria itu sudah mencontohkan kebaikan, ya, mencontohkan kebaikan. Jadi maksudnya jangan cuma kita itu ingin anak itu baik, anak itu hafal Quran, tapi kita nggak pernah mencontohkan. Kitanya sendiri malas-malasan baca Al-Quran. Sendiri mungkin nggak pernah murojaah, misalnya kita juga hafal Al-Quran, gitu. Jadi teladan itu penting. Karena dengan keteladanan itu akan sampai kepada anak meskipun tanpa kalimat. Gitu. Jadi selain dari dipaksa, dikasih motivasi, dikasih reward, gitu, juga diberikan teladan. Ya, diberikan teladan. Dan yang keempat, ya harus sabar. Ya, bagaimanapun anak umur 4 tahun itu tidak seperti kita yang dewasa. Ya, dikasih tahu ini mungkin dia nggak ngerti. Ya kasih tahu aja terus. Gitu. Ya memang butuh kesabaran yang ekstra. Gitu ya. Nah mungkin itu aja Nah, jawaban. Ustaz, berarti kesimpulannya tadi berarti diperbolehkan dalam memaksa. Berarti seperti kayak mendidik anak itu sesuai zamannya, sesuai kata Imam Syafi'i dulu kan. Berarti mendidik anak sesuai zamannya tidak bisa dipaksakan, namun ada beberapa cara-cara tertentu yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan rasa cinta anak terhadap Al-Quran ya Ustaz berarti. Ya, itu pinter-pinter kita lah. Insyaallah Ustaz. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Berikutnya dari saudari Maya, umur beliau 23, asal domisili Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pertanyaannya, apakah boleh ikut sholat berjamaah dengan imam yang bacanya kurang sesuai dengan kaidah ilmu tajwid? Nah, ini biasanya banyak juga Ustaz, kayak di kampung-kampung gitu kan, masih beberapa yang belum itu Ustaz gitu. Jadi bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, banyak kondisinya ya, jadi nggak bisa kita pukul rata hukumnya. Yang pertama, seandainya kita orang yang berada di sana, orang yang mungkin berpengaruh atau kita memang bermukim di sana, maka kita punya tanggung jawab untuk mengambil alih seandainya bacaan kita lebih baik, gitu ya. Tapi kalau kita sudah tahulah kita punya istilahnya punya kuasa, punya wewenang ya sebenarnya, gitu ya, sama-sama di situ, mukim di situ, sama-sama juga di situ, seumuran misalnya gitu. Kita bacaannya bagus, tapi orang lain nggak bagus, terus kita tahu kalau dia baca Al-Quran itu Al-Fatihahnya nggak benar misalnya, dan kita biar saja, maka kita berdosa. Kenapa? Karena sebenarnya kita punya wewenang, kita bisa mengambil itu, tapi kita serahkan kepada yang tidak bisa. Ya, sedangkan kita tahu sholat berjamaah itu kan Al-Fatihah rukun. Seandainya dia Al-Fatihahnya tidak benar, maka tidak sah. Itu yang pertama, kondisinya seperti itu. Yang kedua kan bisa jadi kondisinya kita pendatang di sana. Ya, kalau pendatang itu biasanya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa tiba-tiba mengambil alih gitu ya. Oh, sini saya yang imam gitu. Padahal kita pendatang. Maka kalau seperti itu, jika dimungkinkan kita mencari masjid yang lain yang bacanya lebih bagus, lebih pas, lebih tepat gitu ya, maka kita ambil masjid lain. Tapi kalau memang nggak ada lagi, maka tetap saran saya tetap berjamaah, jangan malah sholat sendiri di rumah. Ya, tetap berjamaah ya, karena kan kita udah itu kan di luar kontrol kita. Ya, itu memang kita sebagai pendatang nggak mungkin juga mengambil alih. Kenapa? Karena mudorotnya lebih berat gitu. Nanti kita malah tidak diterima oleh masyarakat gitu ya. Kita malah dijauhin karena ngerasa yang paling pintar sendiri, kan ada caranya ya, nggak ujug-ujug kita kita ngambil alih, sini saya yang imam, nggak kayak gitu. Ya mungkin ada prosesnya. Nah, selama proses itu gabung aja berjamaah dulu gitu. Gabung berjamaah, mungkin sambil pelan-pelan kita masuk, ya kita bisa ngajarin tajwid atau kita nanti lama-lama diberi jadwal imam, itu kalau kita pendatang seperti itu. Ya tapi tetap berjamaah. Bagaimana kalau sholatnya tidak sah, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seandainya dalam satu wilayah semuanya nggak bisa baca Quran, ya, atau ada yang bisa baca tapi tidak betul bacaannya, maka yang terbaik dari mereka itulah yang jadi imam. Dan kesalahannya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena nggak ada lagi gitu. Jadi itu masuk ke darurat gitu. Tinggal nanti bagaimana kita mengusahakan di daerah itu haruslah mereka itu belajar Al-Qur'an, memperbaiki bacaan gitu ya. Jadi bukan berarti juga kita diam aja terus gitu ya. Diam terus selamanya orang seperti itu gitu ya. Yang diam itulah yang nanti kena imbasnya gitu ya. Mungkin dia dicatatkan dosa baginya. Kenapa? Karena dia mendiamkan sesuatu yang seharusnya bisa dia selesaikan atau bisa dia dakwahi lah gitu. Ya mungkin seperti itu. Insyaallah berarti Ustaz, hal ini berlaku jika kita dalam posisi keadaan memang baru mukim ataupun dalam suatu perjalanan gitu kan Ustaz. Berarti kalau kayak kita memang sudah
mengetahui daripada hukum bacaan Al-Quran dengan benar, namun kita mendiamkannya, berarti kita termasuk membiarkan kemungkaran. Kurang lebih begitu ya, Ustaz? Ya, Insyaallah, Ustaz. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Hasanah, umur beliau 25, asal domisili Medan. Pertanyaan beliau adalah, Ana pernah dengar cerita bahwa ada seorang alim tetapi di akhir hidupnya Allah wafatkan dalam keadaan tidak beriman, dan juga ada beberapa hal yang Ana temui bahwa ada yang menghafal tetapi nauzubillah melakukan hal yang Allah haramkan. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap kisah tersebut? Selanjutnya adalah bagaimana sikap seorang ahlul Quran agar Allah berikan akhir yang baik untuknya. Mohon penjelasan ya Ustadz. ya. Banyak kisah seperti itu. Karena itulah Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah hadis ya, dalam kalau mudah dicari di hadis Arba'in nomor 4 ya, yang penggalannya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ya. Ada di antara kalian, kata Nabi Muhammad SAW, yang sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan penghuni surga, sehingga seolah-olah tidak ada jarak di antara dia dan surga kecuali hanya sejengkal saja. Ya, fayasbiqu alaihil kitab, tapi ketentuan Allah mendahulunya. Fayamalu bi amali ahlin nar, dia melakukan amal penduduk neraka di akhir hayatnya. Fayadkhuluha, dan dia memasukinya. Dan sebaliknya juga ada. Gitu ya, sebaliknya juga ada. Mengapa bisa seperti itu? Bahkan itu juga merupakan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan bahwa kisah seperti ini bukan dongeng. Banyak banget kisah yang seperti itu. Kisah yang dulunya berbuat kemaksiatan, tapi di akhir hayatnya bertaubat, banyak juga. Ya, tapi sebaliknya ada yang hafal Al-Quran, tapi di akhir hayatnya bermaksiat, banyak juga. Ya, nggak usah heran, karena pembunuhnya Ali bin Abi Thalib juga penghafal Quran. Saat dia membunuh Ali bin Abi Thalib itu ditikamnya dengan mengucapkan, meneriakkan satu ayat. Ya, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Coba, perkataannya benar. Ya, perkataannya benar. Nggak ada yang mengingkari perkataan itu benar. Itu hukum, tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi amal, ya, perkataan benar yang dipahami dengan cara yang salah. Jadi maksudnya, menjadi penghafal Quran tidak menjadikan kita aman dan terjamin masuk surga. Ya, memang tidak ada yang bisa memastikan dirinya berada di mana kakinya, apakah di surga ataukah di neraka selagi dia masih hidup, gitu. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama, istiqomah dalam kebaikan. Istiqomah saja. Nggak usah takut. Jangan sampai hadis tadi justru membuat kita meyakini bahwa untuk apalah beramal, toh akhir-akhirnya itu tergantung Allah bagaimana akhir kita. Ya. Ya, untuk apa beramal kebaikan? Kalau Allah menghendaki keburukan juga nanti bakal buruk. Bukan seperti itu. Makanya begitu para sahabat bertanya pada Nabi kan, lalu untuk apa gunanya beramal? Gitu ya. Nabi kan jawab apa? Beramal saja, gitu ya. Karena setiap orang akan dimudahkan ya terhadap amalnya, gitu ya. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang akan dimudahkan terhadap apa yang ditetapkan untuknya. Iya, malu, tapi perintah Nabi itu beramal saja. Jadi Nabi bukan mengatakan ya udahlah nanti tergantung Allah, bukan kayak gitu. Tapi saat sahabat bertanya, lalu bagaimana, apa fungsinya beramal? Ya udah beramal aja gitu. Karena orang-orang yang dimudahkan, orang-orang yang memang akan ditakdirkan di surga itu, maka pasti di dunia dia dimudahkan dalam kebaikan. Nah, para ulama menjelaskan kenapa ada orang yang melakukan kebaikan selama hidupnya tapi ujungnya maksiat, kan itu seolah-olah nggak adil. Kan Allah nggak adil. Kenapa orang yang selama hidupnya beribadah tapi ujung-ujungnya terpleset? Karena kata para ulama, sebenarnya selama ini dia tidak pernah beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara dohir kita melihatnya alim, tapi ujungnya kepleset. Padahal selama ini dia itu beribadah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya apa yang kita jaga adalah keikhlasan. Orang yang sepanjang hidupnya beribadah ikhlas, insya Allah akan dijaga sampai akhir hayat. Gitu. Tapi sebaliknya orang yang kelihatan beramal tapi dia nggak ikhlas, pasti ujungnya Allah plesetkan. Kenapa? Karena sejak hidupnya, sejak awal dia nggak pernah beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, ya, hadis yang ini yang menceritakan tentang orang yang beramal, amal surga, kemudian endingnya dia terpleset, itu karena
selama ini dia beramal, memang beramal, tapi dia nggak ikhlas. Tapi kalau kita mengikhlaskan diri dalam beramal, kita jaga keikhlasan, insya Allah pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir tidak ada kisah orang yang ikhlas dalam beramal, ujungnya itu melakukan amal keburukan, itu nggak ada. Ya, cerita-cerita tentang tadi yang para penghafal Quran terpleset di akhir, itu kan tidak pernah disampaikan bahwa dia menghafal Quran karena keikhlasan, nggak pernah disampaikan. Dan ikhlas itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nggak mungkin orang-orang yang sepanjang hidupnya ikhlas itu murni. Itu kalau dia di ibadah itu dia cuma pengen untuk Allah. Kenapa kamu sholat duha? Ya saya mencintai Allah, saya pengen untuk Allah. Saya ingin menghambakan diri. Nggak mungkin itu Allah plesetkan di akhir hayatnya. Kenapa? Karena Allah itu maha adil. Orang yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk Allah, itu nggak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala plesetkan. Kenapa ada orang alim? Alim itu dalam pandangan kita. Ya ingat ya, alim itu yang sebenarnya itu hanya ada dari penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita anggap alim hari ini itu kan dalam pandangan kita saja. Jadi kalau bertanya kenapa ada orang alim selama ini tapi terpleset hidupnya di akhir zamannya, berarti selama ini dia nggak alim. Alim dalam pandangan manusia saja, tapi tidak pernah alim dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi apa yang harus kita jaga? Jaganya keikhlasan aja. Dalam beribadah ikhlas. Karena kalau kita nggak ikhlas, nanti di akhir hayat itu pasti terpleset. Karena Allah nggak mau. Selama ini amalnya nggak pernah untuk Allah, ya, maka di akhir hayat ditampakkanlah amal-amal itu sebenarnya untuk siapa, gitu loh. Ya, jadi jaga keikhlasan. Jadi dari penghafal Quran, ini penghafal Quran apalagi 30 juz yang sudah diperjuangkan mati-matian dengan penuh keringat dan pengorbanan ini, kalau tidak ikhlas untuk Allah sayang banget, ya sayang banget. Ya. Jangan sampai ini jadi sia-sia. Kan ada yang kisahnya seorang penghafal Quran di zaman, saya lupa ya namanya. Saya ingat nih. Ya beliau menghafal Al-Quran suatu saat ikut perang ya, perang Persia atau Romawi ya saya lupa. Kemudian dia melihat seorang wanita yang dia suka gitu ya. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ya, saya mau menikahimu kecuali saya mau menikah denganmu kecuali engkau berpindah agama. Lalu dia pakai Al-Quran. Maka dia hilangkan, dia lepaskan seluruh hafalannya itu. Dia tinggalkan agamanya, agama Islam, kemudian dia menikahi wanita tersebut. Sehingga dalam kisahnya itu, dia melupakan semua ayat-ayatnya. Jadi nggak ada lagi Al-Quran yang dihafal, kecuali 2 ayat. Al-Hijr. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu ya'lamun. Ya. Dari ayat sebelumnya ya. Ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Ya benar tadi, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu ya'lamun. Ya. Seringkali atau sekali-kali ini dalam ayat berapa nih? Ayat 2 ternyata. Ayat 2 sama ayat 3. Nanti kisahnya cari ya. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u, maka kata Allah biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilayak-layakkan oleh angan-angan. Kelak mereka akan mengetahui. Dalam kisahnya cuma 2 itu yang dia ingat. Dan ayat itu menjadi tamparan keras baginya. Karena Allah bilang darhum, biarkan dia. Biarkan mereka. Ya'kulu, dia senang-senang. Makan-makan. Wa yatamatta'u, dia senang-senang. Wa yulhihimul amal. Dia diombang-ambing oleh angan-angannya. Ya, jadi yang kita jaga adalah keikhlasannya dalam semua ibadah sebenarnya. Ya mungkin itu jawabannya. Nah, Masya Allah, berarti Ustaz, dari hal tadi yang dapat disampaikan tadi bahwa menghafal Al-Quran itu bagaimana cara kita tetap menjaga keikhlasan dan niat kita tadi ya Ustaz. Ya benar, jadi keikhlasan itu yang penting banget kita jaga. Tapi dalam kisah-kisah tersebut berarti itu berarti tidak ikhlas dalam mempelajari dan mengamalkan agama Allah, berarti kan jika akhirnya seperti itu kan Ustaz? Iya, yang tidak ikhlas itu yang terpleset dalam kisah-kisah itu selalu yang seperti itu. Nah, Ustaz. Oke, baik Ustaz. Kayaknya lebih seru kayaknya kalau kita buka pertanyaannya melalui open mic. Ya silakan. Oke, silahkan kepada para teman-teman, para peserta yang lain jika ingin bertanya, silahkan untuk langsung angkat tangan dan siap dipersilahkan. Oke, baik.
Dipersilakan kepada saudari Usna Waziada untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya tentang orang yang menghafal Al-Quran itu kan, apalagi yang sudah hafal ya, banyak cobaan, banyak godaan, bahkan setelah hafal ternyata makin banyak lagi. Nah, pertanyaan Ana tuh, apa memang terus seperti itu sampai kita wafat? Apa seperti itu terus dilanda rasa gelisah? Apa bisa menjaga begitu, Ustaz? Dilanda apa tadi? Selalu dilanda rasa gelisah, rasa susah begitu karena mempertahankan hafalan. Apa seperti itu terus menerus sampai kita wafat begitu? Ini langsung dijawab atau gimana? Afan, langsung dijawab aja, Ustaz. Oke, para penghafal Quran itu penuh dengan ujian, terutama dalam proses menjaganya itu kan pasti rasa berat gitu. Apakah akan terus seperti itu? Ya sebenarnya harus kita ubah mindset-nya ya, karena menghafal Quran itu menjaganya tidak berat sebenarnya. Tapi menjaganya itu seperti menikmati hidangan saja. Kalau kita sudah menikmati atau mencari atau mati-matian mendapatkan hidangan, nah saat-saat murojaah itu adalah saat-saat menikmatinya. Makanya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang beriman itu dengan zikir dia tenang. Ya, zikir itu kan salah satunya menghafal Quran, murojaah. Nah, harusnya dalam proses murojaah itu tidak usah menjadikan kekhawatiran dan kegelisahan apakah kita bisa menjaganya. Itu enggak usah. Menjaga Al-Quran itu tidak pernah menjadi urusan manusia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang jaga. Jadi sudah jelas, yang menjaga Al-Quran bukan kita. Jadi kenapa kita sok-sokan khawatir, sok-sokan gelisah, apakah saya bisa menjaganya? Karena yang menjaganya itu Allah. Jadi kita fokusnya bukan apakah saya akan menjaganya atau bisa menjaganya, fokusnya kita adalah kapan ya saya bisa baca Al-Quran lagi, murojaah lagi. Kalaupun murojaah itu belum bisa menjadikan hafalan kuat, hilang lagi, ya sudah. Karena tugas kita adalah membaca, murojaah, tadabbur, mengamalkan, bukan menjaganya. Yang menjaganya Allah. Biar apa? Biar kita tidak pernah merasa tertekan. Gini loh, yang menjadikan hidup kita itu tertekan, itu pasti karena kita memikirkan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Ya, apa yang menyebabkan hidup kita itu susah? Karena kita menghandle urusan yang bukan urusan kita, itu pasti susah. Ya, saya sering buat analogi misalnya misalnya tim pemain bola, ada tugasnya kiper, ada back, ada striker. Ini akan berjalan lancar kalau semua itu melakukan sesuatu sesuai dengan tugas dan urusannya. Yang striker di depan, yang back di tengah atau di bagian belakang, yang kiper ya udah jadi kiper. Sekarang dibalik, yang kiper sosokan ngurusin urusan striker. Wah, ini kok nggak gol-gol, saya pengen maju lah gitu. Masa gitu aja nggak bisa, dia maju. Ya, dia kira bisa, ternyata jadi hancur malahan. Timnya jadi hancur, malah kalah. Itulah yang sering terjadi sama manusia. Dia murojaah, tapi dia sibuk mikirin kapan ya saya lancar, gitu ya. Saya bisa nggak ngejaga Al-Quran, gitu. Akhirnya apa? Akhirnya stres. Karena dia memikirkan sesuatu yang bukan kapasitasnya. Dia ngurusin sesuatu yang urusannya bukan urusan dia. Ngurusin urusan manusia lain aja itu berat banget. Misal saya ini sebagai guru, saya ngurusin urusannya tukang parkir. Oh, itu berat banget. Ya harus pindah ini belum nggak ngerti lagi caranya, gitu kan. Itu ngurusin urusannya manusia lain. Bagaimana kalau manusia ngurusin urusannya Tuhan? Manusia itu kan tugasnya merujaah, menghafal, ikhtiar. Sedangkan hafal, lancar, hasil, menjaga itu urusan Allah. Terus manusia pengen ngurus urusannya Allah. Itu yang bikin kita stres. Makanya apakah menghafal Quran itu akan stres seperti itu terus? Sebenarnya penghafal Quran itu enggak stres. Kenapa? Karena setiap beban hidup dunia ini yang sangat berat itu
dia terhibur terus sama Al-Quran. Saat dia baca Al-Quran, dia ingat sama Allah, dia ingat sama akhirat, dia lupakan dunia ini, dia terhibur. Ya, jadi harusnya penghafal Quran itu orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia punya sumber kebahagiaannya Al-Quran. Makanya jangan sampai penghafal Quran itu menjadikan Al-Quran jadi sumber kegelisahan. Ini yang sering terjadi kan, menghafal Quran. Tapi apa? Dulu mah waktu belum hafal Quran, dia tenang aja hidupnya. Begitu hafal Quran, dia stres. Stres mikirin hafalan, stres mikirin target, stres mikirin murojaah, stres mikirin hafalan yang hilang terus. Kenapa? Karena dia salah fokus. Harusnya fokus dia itu menikmati Al-Quran, bukan mikirin yang lain. Nikmati saja Al-Qurannya, ya, supaya Al-Quran itu benar-benar jadi sumber bahagia dalam hidup kita. Ya, sampai-sampai saya nulis buku Seni Bahagia Menghafal Quran, Surah Cinta untuk Pejuang Quran. Ada 4 ya buku saya itu. Nanti boleh dibacalah bagi yang belum. Nah, mungkin itu jawabannya. Syukran, Ustaz. Afwan. Oke, baik. Kira-kira nanti ada boleh 2 pertanyaan lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan raise hand, angkat tangannya. Puan? Kalau tidak ada yang raise hand, boleh pertanyaan dari chat, Ustaz. Nah, pertanyaan dari chat boleh juga disampaikan. Oh, kok ada nih dari Sitra Fikria juga. Kita tafadhol, dipersilahkan. Bismillah. Ustadz izin bertanya, ini maksudnya dari yang pernah Ustadz alami aja ya Ustadz. Kalau misalkan waktu sebelum subuh atau setelah tahajud itu baiknya untuk kita murojaah atau membuat hafalan ya Ustadz. Itu aja Ustadz, syukron. Ya, saran saya murojaah. Kenapa? Karena salah satu amalan yang bisa dilakukan oleh penghafal Quran itu kan salah satu wiridnya adalah murojaah dalam sholat gitu. Waktu sepertiga malam terakhir itu kan waktu terbaik untuk sholat malam. Jadi seandainya dia bisa membawa Al-Quran itu dalam sholat malam, itu tentu lebih baik dan lebih sempurna. Dan itu hanya bisa dilakukan untuk murojaah, nggak bisa buat ziyadah gitu ya. Jadi seandainya pun dia belum bisa menyatukan antara hafalan dengan sholat, karena bagaimanapun untuk di bawah sholat itu butuh hafalan yang kuat banget gitu ya. Maka tetap saran saya untuk murojaah saja, karena di waktu itu waktu yang tenang ya untuk murojaah. Terus kapan? Itu yang sebelum subuh ya. Kalau dulu ya, karena tadi bicaranya yang saya pernah alami, saya dulu sebelum subuh ya buat murojaah. Nanti habis subuhnya baru buat ziyadah gitu ya. Tapi pun sebenarnya keduanya itu sama-sama baik ya. Maupun sebelum subuh itu kita pakai buat ziyadah juga baik. Habis subuh buat murojaah juga baik ya, karena itu sama-sama waktu yang sangat berkah gitu. Tapi kalau untuk sebelum subuh itu lebih diutamakan murojaah dalam sholat itu. Yang murojaah dalam sholat. Ya, karena memang itu yang disarankan oleh banyak para penghafal Quran, para qori, para ahlul Quran gitu ya. Banyak menyarankan menggunakan hafalannya di dalam sholat, terutama di sepertiga malam terakhir. Itu luar biasa akan menguatkan hafalan. Ya, mungkin itu. Oke, baik. Bagaimana tadi? Ada saudari tadi? Apakah sudah cukup jelas? Sudah Ustadz. Nah, Masya Allah. Baik, Ustadz, kita lanjut lagi kepada saudari Fevi Amelia untuk bertanya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Ustaz. Saya ingin mempertanyakan bagaimana cara kita menghadapi, kita kan ngafal nih, misalnya kita ziyadah, ngafal sama-sama halakoh. Nah, tapi terkadang ada dari teman-teman halakoh yang masih memiliki rasa tersaingi, masih memiliki rasa kok sulit ya, sama-sama mending sendiri-sendiri. Tapi ada teman yang merasakan enaknya kita ziyadahnya sama-sama gitu. Ada rasa-rasa seperti itu agar tidak menyinggung atau menyakiti hati
teman yang satu halakoh, bagusnya kita harus bagi jawab seperti apa ya menanggapi sikap mereka yang serba salah aja ya. Pada dasarnya sih mereka punya target yang terlalu tinggi gitu. Misalnya, oh kita harus setengah halaman ini ziyadah hari ini, nah gitu. Tapi ada teman yang ternyata yang lainnya agak lambat. Ya udahlah kalau lambat nggak usah gabung sama kami, nah gitu. Hal-hal seperti itu gimana cara kita bersikapnya itu? Ustaz, mohon bantuan untuk penjelasannya. Subhanallah. Oh iya, ini butuh pemahaman, dipahamkan kepada mereka ya. Termasuk saya kan di sini ngurusin pondok tahfiz juga. Jadi ke santri itu memang tidak bisa kita pukul rata bahwa memang di antara mereka ada yang hafalannya itu bagus banget, kuat banget, cepet lagi. Ada juga yang nggak hafal-hafal gitu. Ada yang setahun di sini 10 juz, tapi ada juga yang setahun 1 juz pun belum gitu. Tapi kita nggak boleh membeda-bedakan dan mengatakan bahwa yang 10 juz lebih baik, lebih mulia, lebih hebat daripada yang 1 juz. Yang saya selalu sampaikan kepada mereka itu, yang terhebat bukanlah yang cepat, bukanlah yang banyak, bukanlah yang hafalannya itu lancar. Tapi yang saya katakan pada mereka, yang terhebat itu adalah yang berjuang bersungguh-sungguh, berapapun hafalannya. Kenapa? Karena orang yang hafal, mudah menghafal Quran itu biasa. Al-Quran memang mudah. Kan Allah yang sendiri bilang, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Jadi kalau ada orang menghafal Quran mudah itu biasa. Yang luar biasa itu adalah orang-orang yang susah menghafal Quran, tapi dia berusaha tetap menghafal Quran. Ya, jadi itu harus diberi pemahaman kepada mereka. Kalau ada yang tasmi di sini kan, ada yang tasmi 15, 20, 25. Tapi ada juga yang selama di sini udah berapa 2 tahun, 3 tahun. Tasmi 5 juz pun belum. Maka saya sampaikan kepada dia, nggak apa-apa gitu ya. Karena bukan berarti yang sudah tasmi level-level tertentu itu lebih baik. Justru mungkin kamu lebih baik hafalannya, kamu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kamu ulang-ulang lebih banyak, perjuangan kamu lebih hebat, usaha kamu lebih hebat dibandingkan mereka. Sedangkan Allah itu tidak pernah menilai hasil. Allah tidak pernah menilai, oh hasilnya 25, oh hasilnya 30, nggak pernah gitu. Yang nilai itu, oh dia 1 juz tapi usahanya 1000 gitu. Sedangkan dia 20 juz tapi usahanya 500. Lebih banyak yang 1000 dong gitu ya. Jadi yang Allah nilai itu usahanya. Jadi bisa jadi yang 1 juz belum hafal-hafal, tapi usahanya itu bisa jadi melebihi orang yang sudah hafal 30 juz, tapi dengan cara yang mudah, gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mudah banget ngafal Al-Quran gitu ya, dia sehari misalnya nih kita bikin analogi, sehari dia dapat, sebulan dia dapat hafalan 1 juz, atau sehari ada orang yang bisa menghafal Al-Quran 5 halaman gitu. Tapi ada orang yang sehari itu nggak hafal-hafal gitu. Dia cuma dapat hafalan 1 halaman lah, mentok banget 1 halaman. Tapi yang 1 halaman itu dia dapatkan setelah pengulangan 100 kali, dia dapat 1 halaman. Sedangkan yang 5 halaman, dia ulang masing-masing 10 kali, dia dapat 5 halaman. Kalau kita hitung kan berarti dia 50 halaman. Karena 5 halaman itu 1 halamannya diulang 5 atau 10, 50. Sedangkan yang 1 halaman diulang 100 kali, baru dapat 1 halaman. Secara hasil itu banyak yang 5, tapi secara usaha itu banyak yang 1. Maka yang dinilai Allah itu yang 1 halaman, yang lebih banyak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena usahanya 100. Jadi usaha sama hasil itu beda. Ya, hasil itu angka jadinya. Sedangkan usaha itu prosesnya. Yang Allah nilai itu prosesnya. Jadi memang butuh diberi pemahaman yang kuat kepada mereka bahwa yang terbaik itu bukan yang hasilnya cepat, hasilnya baik atau yang banyak. Tetapi yang prosesnya itu lebih hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu jawabannya. Naam, Kaifa, bagaimana tadi jawabannya? Ya, syukran jazakallahu khair. Cukupnya. Masya Allah. Baik, sebelum ada pertanyaan berikutnya dari chat, ini pertanyaan anak sendiri, Tat. Oke, boleh saya bertanya kan? Ya. Jadi pertanyaan saya ini gini, Tat. Kan selama ini antum kan memotivasi dalam menghafal Al-Quran. Bagaimana tentang perjalanan cinta dan dalam menjalani hidup dengan Al-Quran. Nah, ada nggak kebahagiaan terbesar yang Ustadz rasakan ketika membantu orang lain menemukan motivasi dan cinta dalam menjalani hidup dengan Al-Quran? Sekian, Ustadz. Gimana tadi? Apa kebahagiaan terbesar Ustadz ketika membantu orang lain menemukan motivasi dan cinta dalam menjalani hidup dengan Al-Quran?
Ya, ya memang selama ini saya banyak sharing tulisan, sharing-sharing ini ya, motivasi tentang menghafal Al-Quran. Ya memang jujur saja yang paling saya membuat bahagia itu kalau orang-orang itu bahagia saat menghafal Quran. Gitu, bahagia menghafal Quran. Kenapa? Karena bagaimanapun saya ini santri ya, santri yang banyak sekali teman-teman para penghafal Quran, yang banyak terlibat dengan para penghafal Quran. Dalam sepanjang perjalanan saya ini di dunia menghafal Quran, yang saya lebih sering amati itu adalah para penghafal Quran yang putus asa. Ya, yang sering saya amati itu para penghafal Quran yang stres hidupnya. Jadi kenapa sih saya dulu sering berpikir bukankah Allah itu punya janji orang-orang yang menghafal Quran itu harusnya bahagia. Bahkan alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Dzikir itu Al-Quran itu sumber kebahagiaan. Tapi kenapa para penghafal Quran hidupnya stres terus gitu ya? Stres mau tasbih, stres mau setoran, stres ziyadah, stres murojaah gitu. Maka pasti ada yang salah. Maka saya buat buku, saya buat tulisan agar orang-orang itu mengubah mindset cara menghafalnya, mengubah mindset cara dia memahami tentang menghafal Quran. Jadi kalau ada orang yang dia bisa menemukan bahagia dalam menghafal Quran, nah itu menurut saya sebuah luar biasa. Berarti dia sudah mengembalikan Al-Quran itu sebagaimana fungsinya, sebagai penenang hati. Gitu. Makanya saya paling aneh ngelihat para menghafal Quran tapi hidupnya itu stres. Kenapa? Penghafal Quran harusnya bahagia. Dia tuh bahagia, dia punya sumber kebahagiaan dalam hidupnya. Termasuk juga kalau saya ditanya apa yang paling membahagiakan saya dalam sharing-sharing ini, yang paling membahagiakan saya adalah saat orang-orang bisa bahagia dengan Al-Quran. Gitu. Dan orang-orang, kenapa ya? Karena para penghafal Quran itu yang sejati ya, kalau kita baca para kisah-kisahnya para penghafal Quran, ahlul Quran, para sahabat gitu. Mereka sudah menemukan bahwa harta termahal, pusaka termahal itu adalah Al-Quran ini. Gitu ya. Pusaka termahalnya itu Al-Quran ini. Maka kebahagiaan itu tidak akan pernah bisa kita rasakan kecuali kita merasakannya sendiri. Kebahagiaan itu tidak akan pernah kita tahu rasanya kecuali kita merasakannya sendiri. Jadi kalaulah seandainya saya sudah merasa bahagia dengan Al-Quran ini, saya tuh pengen banget orang-orang itu merasakan kebahagiaan yang dirasakan juga. Gitu. Jadi maksudnya nggak usah cari kebahagiaan di lain. Ini loh udah kebahagiaan yang paling hebat. Ini kebahagiaan yang paling benar, gitu, yang paling sempurna, yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Kenapa ada orang yang hafal Quran tapi dia mencari kebahagiaan di luar Al-Quran? Itu kan aneh. Gitu ya. Jadi kita harus paham kebahagiaan besarnya itu ya Al-Quran itu. Ya, makanya nggak ada istirahat dari menghafal Quran. Karena Al-Quran sendiri itu kebahagiaan. Masa kita mau beristirahat dari kebahagiaan itu? Kan nggak mungkin. Ya mungkin Dilanjutkan di tempatnya di sini. Syukur Ustaz atas dari Ustaz, kita merujuk ke yang terakhir Ustaz dari chat ini dari Cindrawati Muhammad. Pertanyaan beliau adalah Afwan Ustaz mau bertanya, bagaimana ketika memurojaah lancar tapi sudah tidak terasa nikmat? Apakah pengaruh dosa atau bagaimana Ustaz? Mungkin lebih kayak futur gitu Ustaz mungkin. Apakah termasuk pengaruhnya gitu? Dosa bisa ya, itu salah satunya. Tapi selain dosa nih ya, karena soal dosa udah sering dibahas, ya selain dosa, apa yang menyebabkan hafalan itu lancar pas murojaah tapi nggak nikmat? Itu mesti karena saat murojaah dia tidak melibatkan hati. Jadi murojaahnya itu hanya sekedar dalam bibir saja. Ya, jadi dia nggak memahami, nggak memaknai, nggak mentadabburi, pasti nggak terasa nikmat. Maka kalau murojaah lancar tidak terasa nikmat, coba pelankan murojaahnya, maksudnya lambatkan, tartilkan lagi, sembari kita perhatikan yang kita baca itu bicara tentang apa, tadabbur. Nah itu pelan-pelan akan terasa nikmat. Jadi kalau murojaah cuma sekedar cepat, saya qulu subha'u minan nasi ma wallahu misalnya gitu kan. Cepat dia lancar sih lancar, tapi nggak melibatkan hati, maka tidak akan pernah terasa nikmat. Yang nikmat itu kalau menggunakan hati. Contohnya bagaimana? Contohnya, kan kalau kita ngobrol sama orang yang kita cintai, itu pasti nikmat. Selama apapun, secapek apapun, ya, sama kekasih misalnya. Terasa nikmat. Kenapa terasa nikmat? Karena dia pakai hati. Dan melibatkan perasaan. Nah, perasaan itulah yang harus kita bawa saat murojaah. Jadi pas murojaah bukan sekedar lisan kita membaca ayat-ayat Al-Quran, pikiran kita mengingat-ingat hafalan itu, tapi hati juga merasakan.
Saat Allah bicara tentang neraka, maka bayangkan, rasakan tentang neraka. Ya. Saat Allah bicara tentang ampunan, rahmatnya, kebaikannya, maka kita rasakan itu. Saat Allah bercerita tentang kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala abadikan, maka kita renungkan kisah itu. Ya itu insya Allah apa yang kita baca menggunakan hati itu akan lebih berkesan. Ya. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Karena Al-Qur'an itu akan turun pada hatimu, maka dia akan menjadi peringatan. Jadi harus kepada hati. Ya. Hada balagul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahidun waliyadhakkaru ulul albab. Ya, waliyadhakkaru ulul albab, itu surah Ibrahim ayat terakhir. Hada balagul linnas. Al-Qur'an ini adalah kalimat yang akan sampai kepada manusia. Harusnya, gitu ya. Tapi dia hanya akan sampai kepada hati yang siap. Gitu ya. Jadi pakai hati. Murojaah itu jangan cepat-cepat lagi, jangan sekedar selesai, jangan yang kita cari itu ujung ayatnya, tapi nikmati setiap ayatnya. Jangan yang kita cari itu ujung juz atau ujung halaman atau ujung surah, tapi nikmati setiap ayat yang kita baca. Kayak naik gunung aja. Kalau naik gunung fokus pengen cepet sampai, ya pasti lari cepet-cepet gitu ya. Tapi apa? Begitu sampai di atas nggak seru, capek. Ya capek, nggak dapat apa-apa. Begitu sampai di atas, oh cuma gini doang. Coba pas naik gunung itu nikmati setiap perjalanannya. Ya nggak usah buru-buru sambil naik gunung, naik ke puncak, lihat oh betapa indahnya pemandangan. Kadang-kadang berhenti sebentar untuk foto-foto, berhenti sebentar untuk menikmati, berhenti sebentar untuk merasakan udara segarnya. Sampai di ujung, meski memang agak lama, tapi sampai di ujung nikmat rasanya. Oh, ternyata gunung ini indah banget. Karena sepanjang perjalanan dia rasakan nikmatnya. Tapi kalau yang naik gunung cuma sekedar pengen sampai, dia nggak pernah lihat ke kanan ke kiri, dia nggak tahu gunung itu indah, begitu sampai di atas. Wah gini ya capek ya gitu. Padahal dia sudah melewatkan banyak keindahan. Gitu. Jadi menghafal Quran itu seperti seseorang yang menikmati sebuah pendakian gunung. Dia nikmati dalam prosesnya, begitu sampai puncak dia akan takjub penuh pesona. Oh indah banget gunung ini. Puncaknya aja kayak gini. Sepanjang perjalanannya udah banyak sekali momen-momen indah. Udah banyak nih foto-fotonya bagus banget nih. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita nyari ujungnya doang. Pas ngafal Quran itu baru di halaman pertama udah mikirin kapan hafalan ke halaman 20. Ya, begitu sampai ke 20 udah selesai. Tapi dia nggak ngerasain apapun. Dia nggak nikmati perjalanannya. Ya gitu. Nah, baik Ustadz. Alhamdulillah. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ustadz. Kira-kira ini mau dijawab apa gimana lagi Ustadz? Satu deh, satu aja terakhir. Lagi aja. Tadi karena yang duluan tadi dari Rohim Hajambi, kita langsung aja ya. Assalamualaikum Ustadz, Ana mau bertanya bagaimana kalau menurunkan kapasitas hafalan yang sudah dibangun 1 tahun, misal dari 2 juz ke 1 juz, karena sekarang sudah beda kesibukannya dari sebelumnya. Apakah afdol untuk mengurangi kapasitas hafalan yang sudah dibangun selama ini? Ya, jadi ini sebenarnya kasusnya bisa beda-beda ya setiap orang. Ini tergantung ya. Tergantung. Kalau seandainya hafalan yang sudah dibangun murojaahnya itu sudah cukup baik gitu ya. Cukup baik, kemudian dia ingin kurangi kapasitasnya karena ada kesibukan yang lain dan kesibukan itu juga kebaikan, maka nggak masalah. Nah, itu kata kuncinya. Kalau dia kurangi karena kesibukan yang tidak bermanfaat, karena malesnya saja, maka itu jangan dikurangin. Dan kalaupun kesibukan baik itu menjadikan dia mengurangi kapasitasnya, syaratnya hafalannya sudah baik, gitu. Ya, kan gini, kalau kita sudah mengistiqomahkan murojaah bertahun-tahun dengan kapasitas yang cukup, insya Allah hafalan itu akan semakin baik. Ya, pada titik tertentu hafalan itu bisa kita kurangi kadar murojaahnya. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan lain. Gitu. Walaupun ada batas minimalnya. Bagi penghafal Quran boleh mengurangi kapasitas murojaahnya atau jumlah murojaah minimalnya boleh dikurangi. Maksimal itu 1/10, nggak boleh lebih dari itu. Jadi kalau hafalan 10 juz, maka paling minimal dia harus murojaah 1 juz, nggak boleh kurang dari itu. Kalau hafalan 30 juz, paling minimal 10 hari sudah keulang 3 juz, karena 1/10-nya. Nah itu paling minimalnya. Ya. Boleh nggak sehari cuma 1 juz yang hafalannya 30 juz? Boleh.
tapi itu untuk kasus-kasus tertentu. Ya, untuk kasus tertentu banget. Untuk para penghafal Quran mah jangan. Gitu ya. Kasus-kasus tertentu itu apa? Ya maksudnya kasus yang apa ya namanya? Kondisional aja. Ya, momentum tertentu saja. Kayak misalnya sehari-hari memang 3 juz, tapi dalam momentum tertentu karena misalnya hari itu hari wisuda yang seharian sibuk, maka dia cukup merujuk 1 juz. Nah, itu boleh. Tapi wirid dia yang dia istiqomahkan itu minimal 1/10 dari hafalan. Kalau hafalan 30 juz kan berarti 3 juz. Kalau hafalan 10 juz berarti 1 juz. Nah, itu minimal yang nggak boleh kurang dari itu, kecuali momen-momen tertentu yang sifatnya darurat tadi. Ya, jadi kayak gitu. Ya, kayak gitu jawabannya. Nah, oke, Ustaz, Ustaz, mengingat waktu. Baik, kita lanjut. Ini Van tadi seperti yang sampaikan tadi untuk menyampaikan terkait kesimpulan daripada sharing session kita kemarin daripada pertemuan pertama hingga pertemuan kedua ini, tentang kesimpulannya untuk kembali lagi untuk memotivasi kita untuk semangat dalam menghafal Al-Quran gitu. Ya, sebenarnya kesimpulannya nggak banyak ya, karena nanti saya akan menyampaikan satu sedikit hadis Nabi Muhammad SAW yang agak keluar dari tema ini, tapi saya rasa sangat penting di tanggal-tanggal ini. Yang pertama, kesimpulan kajian kita selama 2 pertemuan ini yang harus benar-benar kita pahami dalam menghafal Al-Quran itu bahwa Allah itu mencatat prosesnya, ya bukan hasilnya. Jadi saya nggak peduli berapapun hasilnya, seperti apapun kualitas hafalan kita, selagi kita jalani prosesnya, insya Allah Allah kasih hadiah itu. Jadi hasil itu hadiah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesuksesan terbesar dari penghafal Quran itu adalah saat dia bisa mengatur waktunya, mengistiqomahkan murojaahnya, saat dia bisa menjalani hari-harinya bersama Al-Quran. Itu kesuksesan terbesarnya. Adapun 30 juz itu hanyalah hadiah dari konsistensi itu. 30 juz itu hanyalah hadiah dari kesuksesan utamanya. Jadi suksesnya penghafal Quran itu bukan saat 30 juz, tapi saat dia bisa mengatur waktunya benar-benar untuk Al-Quran. Ya, jadi kayak gitu. Ya, biar kita paham bahwa yang kita kejar itu bukan hasil. Ya, hasil itu bonus, hadiah. Itu sesuatu yang pasti akan didapatkan kalau kita jalani prosesnya dengan benar. Gitu ya. Jadi perjuangannya, kesungguhannya, keistiqomahan kita dalam menghafal Quran itulah yang harus kita perjuangkan. Ya. Nah, ada satu hadis yang ingin saya sampaikan dan ini rasa saya sangat penting terutama bagi para penghafal Quran. Mengingat bahwa mulai malam ini kita sudah masuk bulan Dzulhijjah tanggal 1 ya. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, "Ma min ayyamin al-amalus sholih ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam." Jadi kata Nabi ada sebuah hari, ada hari-hari di mana amal soleh pada hari-hari tersebut maka sangat Allah cintai ya. Atau tidak ada hari-hari yang amal soleh di hari-hari itu lebih Allah cintai daripada amal soleh tersebut. Maka kata Nabi, yakni Ashri Dzulhijjah, yaitu Ashri Dzulhijjah, amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat bertanya, qalu walal jihad fi sabilillah, walaupun jihad. Jadi sahabat itu nanya, wahai Nabi, walaupun jihad, apakah jihad itu tidak bisa mengalahkan amal tersebut? Maka kata Nabi, walal jihad fi sabilillah, ya, walaupun tidak bisa mengalahkan amal itu. Illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwanya, dengan raganya, dengan hartanya, dan dia tidak kembali, dia mati syahid. Itulah satu-satunya amalan yang bisa mengalahkan kebaikan amalan di bulan Dzulhijjah awal ini. Nah, kita sudah masuk tanggal 1-nya malam ini. Kita manfaatkan terutama bagi para penghafal Quran, murojaahnya perbanyak pada hari biasanya. Dan kalau boleh saya sarankan amal apa yang bisa kita praktekkan di bulan Dzulhijjah ini, perbanyaklah puasa. Kalau puncaknya nanti ada puasa dari Nabi yang Nabi ajarkan itu puasa Arafah, akan menghapuskan dosa-dosa kita setahun. Maka saran saya perbanyaklah lebih dari itu. Selain tanggal 9 Arafah, kita bolehlah berpuasa dari besok tanggal 1 tanggal besok hari Senin. Ya, jadi minimal perbanyak Senin Kamisnya di bulan Dzulhijjah ini karena ini bulan haram di mana amalan dilipat gandakan. Tapi kalau mau maksimal lagi berpuasalah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Boleh nggak puasa seperti boleh? Ya. Dan ada hadis umum yang Nabi itu
memperbanyak puasa di bulan-bulan haram. Bulan Dzulhijjah itu kan bulan-bulan haram, salah satu bulan suci. Perbanyak puasa. Bagi penghafal Quran ini penting banget puasa. Kalau biasanya mungkin Senin Kamis mumpung bulan Dzulhijjah, perbanyak puasa dari tanggal 1 sampai 9. Ya, berpuasa. Untuk apa? Untuk menguatkan jiwa kita, untuk membersihkan dosa-dosa kita, ya, untuk memperbaiki hidup kita, gitu ya, puasa. Jadi sebenarnya seluruh amalan di bulan ini adalah amalan yang terbaik, akan dilipat gandakan. Tapi kalaulah boleh saya sarankan, apa satu amalan yang besar yang bisa kita lakukan? Puasa. Kenapa? Karena para penghafal Quran itu dituntut untuk banyak menahan hawa nafsunya. Dan puasa itu cara terbaiknya. Dan mungkin itu yang saya sampaikan di akhir ini. Semoga bisa bermanfaat, mengingat bagi saya pribadi dan kita semua. Ya, semoga rangkaian acara yang sudah kita lalui ini dari seluruh pertanyaan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi. Jadi apa yang saya sampaikan itu sejatinya hanyalah sharing-sharing yang mungkin ada banyak salahnya, itu dari saya pribadi, dan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ambillah kebaikannya, adapun kesalahannya silahkan dibuang saja, ya. Karena memang pasti ada banyak salah yang saya sampaikan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderatornya. Baik Ustadz, Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Ahmad Khairul Anam, seorang pendakwah yang telah mengabdikan dirinya untuk menyebarkan cahaya Al-Quran dan berbagi pengalaman, wawasan, dan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran melalui kata-kata yang disampaikan. Kita dapat merasakan kekuatan dan keindahan pesan-pesan yang terkandung yang telah beliau sampaikan. Dalam acara ini, kita akan menapaki jembatan cinta bersama Al-Quran, memahami makna dan tujuan hidup yang terkandung di dalamnya, serta mendapatkan motivasi untuk mengaplikasikan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di akhir ini sebelumnya untuk kepada para peserta untuk diingatkan kembali untuk membuat resume, nanti yang terbaik akan mendapatkan hadiah insya Allah. Baik Ustadz Afan, untuk di akhir session boleh ada sedikit doa, insya Allah antum boleh mimpin Ustadz. Kepala kita, semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi syukron kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Khairul Anam yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membersamai kita dalam 2 hari ini, dan kepada para teman-teman peserta juga yang insya Allah semoga Allah rahmati dan Allah tingkatkan motivasi dan keinginan dalam menghafalkan Al-Quran, baik dalam segi menghafal ataupun membaca dan untuk mengamalkan dan dekat kepada Al-Quran. Di akhir kalam, jika ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf sebesarnya dikarenakan al-khata wal nisyan di sifatnya insan, sifat salah dan lupa merupakan sifat yang ada dalam diri manusia. Kita tutup nanti kifaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.